Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ngurus Indonesia itu jangan serius-serius ya. Ini ada rencana pelantikan besok 6 menteri kabinet. Nggak memberikan harapan baru kalau menurut saya ya. Kalau dilihat dari perspektif ini ya, Rizal Ramli atau informasi-informasi yang kita lihat yang meluncur dari Profesor Husnul Maria atau Ihsanuddin Nursi atau Faisal Basri tentang Indonesia kita ya. Misalnya di di program WLC yang terakhir itu kemarin, edisi terakhir, Rizal Ramli bilang bulan September ini pertumbuhan kredit itu yang dikucurkan ke masyarakat itu minus katanya. Minus belum terjadi sejak 98. Jadi likuiditas uang yang ada itu tersedot untuk bayar utang pemerintah. Dan ini apa tandanya? Itu pertama kali dalam sejarah sejak 98, berarti sejak 20 tahun ya. Terakhir ini ada harusnya kan kredit itu nambah sehingga masyarakat itu dapat kredit, terus terjadi roda ekonomi itu bergerak ya, karena ada uang yang disuntikkan lewat kredit. Sekarang kredit itu minus. Terus gimana cara memperbaikinya itu? Itu kan sistem ya, dan nggak akan selesai dalam 4 tahun. Jadi siapa yang mau menyelesaikan itu harus ada pemikir yang besar ya, untuk menerobos itu. Sebenarnya harusnya Rizal Ramli yang salah satu harus jadi menteri itu, yang kaliber pikirannya itu kaliber raksasa ya, atau Ihsanuddin Nursi atau Faisal Basri sektor ekonomi itu. Terus di sektor kesehatan menteri barunya itu namanya Pak Budi ya, orang bank ngurusi kesehatan. Ini nalurinya tentu beda ya, nalurinya ya. Terus Bu Risma menteri sosial, iya nggak, yang suka yang nggak stabil emosinya sebagai pemimpin. Saya ingat marah besar ketika tukang es dulu itu merusak tamannya di Surabaya, ada gara-gara ada acara promosi dari es krim dulu itu. Terus gampang menangis sebagai pemimpin. Sekarang nanti kalau ngurusin masyarakat yang begitu parah dampaknya karena secara ekonomi, karena karena banyak yang susah, tentu nanti tambah nangis dia. Bu Risma itu maksudnya. Dan kayaknya dari perspektif tertentu itu langkah Gus Dur mungkin betul dulu ya, bubarkan Departemen Sosial yang banyak korupsinya itu. Zamannya Gus Dur tahun 2000, sekarang 2020, dalam waktu 20 tahun justru puncak korupsinya kemarin itu ya, yang dilakukan oleh Menteri Sosial yang ditangkap KPK itu, yang kata penyelidikan Tempo paling enggak korupsinya itu bukan 8 miliar tapi 216 miliar.
malah hitungan yang lain bisa triliunan. Itu nggak bisa diselesaikan. Ini kerusakannya bukan kerusakan orang per orang di lembaga itu ya, tapi kerusakan sistem ini, sistem oligarki yang gitu-gitu tuh, oligarki, penguasaan aset ekonomi dan politik yang dikendalikan atau yang dikuasai oleh sekelompok orang-orang yang berduit. Itu bagaimana menyelesaikannya harus dengan undang-undang kan, secara mendasar itu. Dan menteri itu kapasitasnya tidak bisa menyelesaikan karena dia pelaksana bukan pembuat undang-undang, ya kan. Tentang presidential threshold yang 20% itu juga kan di situ akar masalahnya itu, sehingga terjadi penguasaan terhadap aset-aset itu oleh sekelompok elit ya. Di Jepang katanya di Jepang itu nggak ada, katanya, kata sumber saya di Jepang itu nggak ada penguasaan aset dari warga Jepang sampai bisa begitu kaya rayanya seperti Indonesia sehingga bisa diwariskan turun menurun. Nggak ada katanya, nggak ada kekayaannya begitu besar sehingga turun menurun. Sementara di Indonesia ada satu kelompok sosial yang bisa mewariskan itu sampai triliunan dan menjadi warisan, menjadi rebutan. Uang triliunan itu dari mana itu? Ya usaha tapi tidak ada pembatasan sampai triliunan. Terus kemudian Indonesia itu kan katanya banyak ininya, kaya raya ya secara sumber daya alam. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Nah, itu karena sebabnya, jawabannya sih mudah, sudah saya temukan. Karena saya ngikutin ahli-ahli itu, ya saya juga ngerti juga sebenarnya. Karena katanya itu sumber daya alam itu udah dikuasai ya oleh sekelompok kecil pengusaha yang berkolaborasi dengan pejabat yang mengeluarkan aturan atau anggota DPR yang mengeluarkan undang-undang itu, sehingga bisa dikuasai puluhan tahun gitu. Tanah itu bisa dikuasai jutaan hektar oleh 1-2 orang atau 1-2 pengusaha. Ya kaya, tapi kayaannya bukan untuk rakyat tapi untuk pengusaha yang bekerja sama dengan penguasa. Jadi terus gak ada harapan meskipun diganti 60 semua menteri diganti, kalau undang-undangnya nggak diberesi, sistemnya nggak diperbaiki itu. Sebagaimana perspektif ahli ya, para ahli politik, ahli ekonomi gitu ya, orang-orang intelektual merdeka yang bicara itu kan lebih mendasar ya, berpikir lebih sistemik ya. Sementara Sandiaga Uno itu kan atau Bu Risma atau Pak Budi atau Pak Sakti ya, sebagai Menteri KKP yang baru, atau yang lain itu siapa, Pak Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan dan siapa itu kan sifatnya ini, mereka karikatif ya, bekerja dalam sistem yang rusak ya. Sistem politik kita, sistem sosial kita, sistem ekonomi kita kan rusak itu. Jadi nggak mungkin bisa dia memperbaiki sistem itu secara mendasar, karena sifatnya mereka bagian dari sistem itu ya. Sifatnya karikatif, hanya atas sudut Pak Yakut ya, Holil Komus, dengan pikiran-pikiran yang membenci kelompok sosial tertentu ya, seperti kelompok sosial yang HTI dan FPI. Mana bisa akan mengakrabkan ya masyarakat yang sudah terbelah karena perbedaan ideologi keagamaan dalam tanda petik ya, dan juga ideologi politik yang masih terbelah ya. Meskipun Sandiaga Uno itu masuk melengkapi Pak Prabowo, itu residu pilpres yang membuat masyarakat terbelah sampai sekarang. Meskipun Pak Prabowo sudah masuk, nggak akan bisa terjadi kohesi sosial. Kohesi sosial bisa bersatu, meskipun Prabowo Sandi sekarang ada di mana, di kabinet. Yang bersatu itu elit ya, masyarakatnya membenci Prabowo dan Sandi,
dengan bergabung ke gimana? Ya begitulah. Jadi nggak ada harapan membaik ya di sektor-sektor yang diganti menterinya itu menurut saya. Ya namun juga omongan tukang donat jangan di ini. Jadi perubahannya harus lebih sistemik dan memang harus ada perubahan anggota-anggota DPR dan kembali memikirkan ini sistem politik sistem ekonomi yang sudah sangat liberal, sistem politik yang membelah masyarakat ya. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh-tokoh dari Kesatuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dibicarakan oleh Syahganda didiskusikan oleh Amin Rais dalam Instagram dan video-video mereka itu dan diungkapkan oleh Habib Rizik juga ya. Jadi ada ketidakadilan sebenarnya intinya, ketidakadilan sosial, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum itu intinya. Dan nggak bisa diselesaikan dengan mengganti 6 kabinet ya, yang sifatnya tabal sulam karikatif ya. Ya selamat mengecewakan sebagian masyarakat Indonesia dengan reshuffle kabinet itu. Dan saya juga hanya bisa mengharapkan ini terbitnya matahari esok pagi di ufuk timur, tetapi saya harus membeli mesin giling untuk bikin mie 500.000 karena kemarin nyari lihat di mana di BSD untuk yang mesin ini bikin mie ayam, rencananya bikin mie sendiri itu harganya 3 juta dan listriknya 750 mesin itu. Padahal mesin ini listrik di sini nih tuh ini kan kayak lama, bukan diisi yang masih pakai meteran itu 450 watt. Ya wes lah, nggak ada yang bela orang kecil di Indonesia ini ya. Ya kacamata saya bolong juga nggak diperhatikan sama pemerintah. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan lupa di komentar ya, terus di subscribe karena ini baru 250.000 subscribernya. Kita ingin kembali ke cita-cita lama 2 tahun yang lalu yang harusnya dalam 2 tahun sudah 55 juta subscriber. Kita canangkan ya subscribernya 55 juta. Ada ide apa? Silakan penonton Pesantren Ojo Lali di 50 untuk ngasih ide supaya subscribernya itu 55 juta subscriber. Sekarang baru 250.000. Tanggal 24 Desember besok lusa itu alhamdulillah 2 tahun saya menjadi YouTuber. Karena video pertama yang viral tentang Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual itu, yang dalam 1 minggu langsung dari 38 subscriber menjadi 2000 subscriber, itu dicapai hanya 7 hari mulai 24 Desember 2018. Jadi silakan di subscribe aja, nggak usah ngurusin menteri, ngurusin saya aja sebagai YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabr jabila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iscas y las moriscas mujeres.
Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.